Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluh Berkah channel ini. Sengaja hari ini saya di Jumat tanggal 6 Januari, saya melanjutkan pemberian motivasi buat saudara-saudaraku penyuluh agama yang saat ini telah berjibaku untuk menyelesaikan persyaratan-persyaratan administratifnya. Sekali lagi yang saat ini masih berjibaku untuk menyelesaikan persyaratan-persyaratan administratifnya karena ada klausul berdasarkan Kemenpan RB nomor 970 tahun 2022 adalah surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat eselon 2 untuk yang dari instansi pemerintah. Kalau di BUMN, BUMD setara dengan direktur, dan ini adalah hari terakhir, maka senyampang dengan itu buat penyuluh-penyuluh yang sudah sukses untuk meresum, mensubmit dari pendaftarannya. Ini sebagai persiapan untuk mengantisipasi ya. Sekali lagi persiapan untuk mengantisipasi. Maka sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe ya, like, dan komen terhadap tayangan channel ini. Akan saya bukakan materinya ya. Kalau kita lihat dari tahap jadwal, sekali lagi, kalau kita lihat di tahap jadwal, maka hari ini adalah tanggal 6 Januari. Tanggal 6 Januari adalah hari terakhir pendaftaran seleksi. Kemudian tanggal terakhir seleksi administrasi, tanggal 11, maka mudah-mudahan berkas-berkas yang diajukan oleh saudara-saudara penyuluh ini lulus semua, sehingga saudara nanti di pengumuman hasil seleksi tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 berarti tanggal 12 sampai 15 berarti hari Rabu depan. Sekali lagi Rabu depan, Rabu sampai maksud saya tanggal 12 itu berarti hari Kamis sampai hari Ahad tanggal 12 sampai 15 Januari 2023. Dan setelah saudara menyimak pengumuman hasil seleksi, saudara yang tidak masuk ada kesempatan masa sanggah tanggal 16 sampai dengan tanggal 18. Hari Senin sampai hari Rabu. Tanggal 16 sampai tanggal 18 Januari atau hari Senin sampai hari Rabu. Dan kemudian jikalau saudara sudah bersiap-siap untuk mengikuti seleksi, maka alangkah baiknya akan kami urun rembukan terhadap apa yang saudara siapkan nanti. Karena setelah saudara dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka saudara akan mengikuti seleksi uji kompetensi. Sekali lagi, saudara akan mengikuti seleksi kompetensi. Ada 2 kompetensi yang akan saudara lalui. Yang pertama adalah seleksi kompetensi CAT dari BKN dengan bobot nilai 60%. Jadi saudara nanti akan mengikuti seleksi kompetensi CAT, Computer Assessment Test. Saudara akan mengikuti seleksi kompetensi melalui CAT atau Computer Assessment Test yang diselenggarakan oleh BKN. Bobot nilai maksimal adalah 60%. Setelah saudara mengikuti tes CAT, dilanjutkan dengan tes moderasi beragama berbasis CAT. Tes moderasi beragama berbasis CAT. Jikalau saudara telah mengikuti pemetaan kemarin, CAT
wawasan kebangsaan dan pemahaman keagamaan kemarin, maka soal-soal tidak jauh beda dengan yang telah saudara kerjakan pada CAT wawasan kebangsaan dan pemahaman keagamaan kemarin. Karena akumulasi ini adalah sebagai bagian dari tes moderasi beragama. Bobot nilainya adalah 40. Kenapa tes moderasi beragama ini perlu? Karena bagaimanapun juga saudara adalah calon-calon penyuluh, akan menjadi corong negara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di mana Anda bertugas, sehingga pemahaman ini penting dalam rangka itu. Sekali lagi, pemahaman itu sangat penting dalam rangka melaksanakan tugas. Tugas dari apa? Tugas sebagai seorang penyuluh agama. Karena penyuluh agama P3K ini langsung melaksanakan tugas bimbingan penyuluhan agama dengan pembangunan. Kemudian, berkaitan dengan itu semua, jikalau setelah mengikuti ini, sekali lagi, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan sesuai dengan timing yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dengan mencetak kartu peserta ya. Jangan lupa ya, setelah saudara selesai meresum, sekali lagi, setelah saudara selesai meresum, jangan lupa mencetak kartu peserta ujian dan mengikuti tahap seleksi kompetensi. Karena saudara begitu sudah meresum, mensubmit, saudara sudah keluar kartu peserta. Setelah itu, resuman ini, maka saudara akan mengikuti tahap berikutnya, akan mengikuti tes kompetensi. Yang pertama CAT kompetensi keahlian yang diujikan oleh BKN, Badan Kepegawaian Nasional, Badan Kepegawaian. Kelulusan seleksi kompetensi didasarkan hasil seleksi yang diatur sesuai dengan ketentuan. Dan kemudian pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi diumumkan sesuai dengan ketentuan. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi kompetensi diberikan kesempatan untuk menyanggah hasil seleksi itu. Jadi saudara nanti setelah pengumuman, sekali lagi, setelah pengumuman, maka setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi, barangkali saudara merasa bahwa saudara saudara sudah menjawab dengan benar, merasa sudah benar, maka saudara punya kesempatan masa sanggah tanggal 12 sampai 14. Kemudian atas sanggah saudara, saudara akan mendapatkan jawaban itu. Sehingga pengumuman kelulusan pasca sanggah tanggal 27 sampai 29. Setelah saudara betul-betul inkrah, maka di tanggal 30 April sampai tanggal 22 Mei 2023, saudara akan mengisi daftar riwayat hidup untuk nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk diusulkan penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maka itu kemudian seluruh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dapat mengajukan usul penetapan itu. Keseluruhan itu, sekali lagi, mudah-mudahan apa asa dan upaya saudara betul-betul selaras dengan takdir Allah. Sekali lagi saudara penyuluh-penyuluh yang sudah berkontribusi banyak di dalam rangka melaksanakan bimbingan penyuluhan. Doa saya buat saudara, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang saudara lakukan. Karena yakinlah Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman,
Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan buat kebaikan, kecuali kebaikan itu sendiri. Barangkali di antara saudara yang sudah berbuat baik, ternyata tahun ini belum ditakdirkan untuk masuk di P3K. Sekali lagi, jangan patah arang, jangan patah semangat, dan jangan putus asa. Terutama buat saudara yang sarjana pendidikan, agama, atau SPDI, masih ada kesempatan di tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan langkah perjuangan dari Subdit Penyuluhan Agama Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam, Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia berhasil mengusulkan usulan tambahan buat saudara yang sarjana kependidikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah. Tidak ada zat yang patut diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah kita mohon ampun atas dosa dan salah kita. Sekali lagi, jangan lupa sebelum saudara mematikan, jangan lupa subscribe, like, dan komen guna mendukung, menunjang pembuatan konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi